Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai distro Linux Debian. Perkenalkan, nama saya Ginta Khairunisa. Yang pertama, mengenai instalasi dan modifikasi Linux Debian. Pertama, buka VirtualBox, lalu klik New yang ada warna biru seperti matahari. Kemudian beri nama untuk mesin virtual, lalu jika sudah, klik Next. Kemudian pilih direktori penyimpanan. Kita bisa pilih klik Order jika ingin memilihnya. Maka tampilannya akan seperti ini. Jika sudah dipilih, klik Select Folder, lalu klik Next. Selanjutnya pilih ukuran RAM yang digunakan pada VirtualBox. Di sini kami menggunakan ukuran 2048 MB atau sekitar 2 GB. Jika sudah, klik Next, lalu kemudian membuat hard disk virtual atau VHD untuk menyimpan data dan file mesin virtual. Pilih Create a Virtual Hard Disk Now, lalu klik Create. Kemudian pilih VHD, lalu klik Next. Pilih Dynamical Allocated, lalu klik Next. Akan muncul seperti ini. Pilih ukuran untuk VHD atau Virtual Hard Disk, lalu klik Create. Pembuatan mesin virtual selesai. Selanjutnya masuk ke setting untuk melakukan pengaturan. Pilih Empty pada storage, klik icon Empty, lalu klik Choose File. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Agus Sutrianto. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya Agus Sutrianto. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tahapan-tahapan selanjutnya untuk menginstal Linux pada distro Debian. Langkah selanjutnya yaitu pilih file ISO Debian yang sudah di-download, lalu klik OK. Klik Start untuk memulai proses instalasi, pilih Cancel. Pilih mode instalasi grafik install untuk melakukan instalasi berbasis grafik atau GUI. Kemudian pemilihan bahasa instalasi, jika sudah klik Continue. Lalu pilih lokasi negara, jika sudah klik Continue. Lalu pilih tipe keyboard, jika sudah klik Continue. Tunggu sampai loading selesai. Kemudian konfigurasi jaringan server dengan mengisi nama domain. Kemudian masukkan password root, konfigurasi pembuatan user baru, memasukkan nama akun yang sudah dibuat. Demikian dari saya. Baik, perkenalkan saya Oji. Saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya. Sekarang kita masuk ke konfigurasi zona waktu. Kita pilih konfigurasi zona waktu, sesuaikan dengan zona waktu masing-masing. Selanjutnya, lakukan konfigurasi partisi pada mode partisi hard disk. Nah, di sini kita pilih guided use entire disk. Nah, selanjutnya kita pilih hard disk yang akan dipartisi. Di partisi ini maksudnya bisa dibagi, misalnya local disk C, local disk D gitu. Nah, setelah itu kita pilih semua file, pilih all files in one. Jadi filenya kita jadiin jadi satu, kemudian kita lanjutkan untuk partisinya. Terus klik continue. Selanjutnya kita pilih finish untuk menyelesaikan partisinya dan partisinya akan dilakukan. Terus pilih yes untuk dan klik continue untuk melanjutkan. Nah, setelah itu pada pilihan ini kita pilih no untuk pin drive CD atau DVD line. Nah, setelah itu kita pilih United State, kemudian klik continue. Nah, setelah itu kita pilih Debian ORG, itu adalah sebagai arsip mirrornya, lalu klik continue. Nah, setelah itu boleh dikosongkan jika tidak ada, dan kita juga bisa langsung klik continue. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman kami. Perkenalkan, saya Selita Persmiati. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Pilih yes pada survei, lalu klik continue. Selanjutnya, klik untuk mencetak pada software yang akan diinstal. Lalu pilih yes untuk memasang bootloader, kemudian klik continue. Pilih device untuk instalasi bootloader. Instalasi telah selesai. Pilih user untuk login dan masukkan kata sandi user. Klik kiri pada mouse, kemudian pilih Close Background.
Nah, di sini dapat melihat tampilan background. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi, yang mana sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Dan di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang perintah dasar dan sistem. Ya, di sini bisa kita lihat ketika kita mengetikkan uname, dan uname itu biasanya digunakan untuk melihat arsitektur yang berjalan pada sistem. Dan ketika dipanggil tanpa opsi apapun, uname akan mencetak nama inti dari sistem operasi perangkat. Uname means A digunakan untuk mencetak semua informasi yang tersedia. Selanjutnya, perintah pada terminal. Call means Y. Perintah ini digunakan untuk menampilkan kalender, dan ls digunakan untuk memperlihatkan beberapa file dan folder, serta cd downloads digunakan untuk berpindah ke direktori download. Dan ada di sini ketika kita ketikkan clear untuk membersihkan layar terminal keseluruhan, maka akan bersih lagi. Di sini bisa kita lihat pada gambar bahwasanya ketikan perintah $min$su atau super user sering disebut dengan root. User memiliki akses ke semua sistem file di Linux. Untuk instalasi software, install melalui manajer software dengan mengetikkan apt get install Chromium. Dan Chromium ini adalah software yang akan diinstal. Dan kemudian install melalui GUI. Download file di Google, kemudian pilih install. Dan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari presentasi yang kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.